ketemu sama klien kita janjian di rumahnya. Nanti lebih jelasnya biar dia cerita semuanya ya. Ya, halo. Halo. Ya, Mandala Mbak Indri ya? Iya. Ya, ini kita mau ngobrol di mana ya? Di dalam aja yuk, Mas. Di dalam aja ya? Iya. Oh, iya udah kalau gitu. Ya, datang ya. Ayo, Mas. Yuk semuanya masuk ke dalam aja. Ini kan kita mau bahas masalah kamu. Iya. Ya, katanya kamu ditinggal sama suami kamu. Itu benar? Iya. Kalian nikah berapa lama sih? Baru setahun. Baru setahun? Tahun pernikahan. Usia baru ya, tapi kok udah ditinggal kenapa itu? Nggak tahu juga sih, Mas. Jadi awalnya ceritanya kayak gini, Mas. Waktu itu sebulan yang lalu suami saya itu bertugas di Sukabumi. Dan ketika pulang dari Sukabumi itu sikap suami saya tuh beda banget. Terakhir suaminya sebelum menghilang dia baik sama Mbak. Iya, dia baik. Tapi ketika itu dia seminggu kemudian meminta izin untuk menghadiri acara reunian SMA-nya. Dari situlah, Mas, suami saya udah nggak pernah pulang. HP-nya pun nggak aktif. Mas, makanya saya minta tolong sama Mas. Bantu saya untuk mencari suami saya, Mas. Ini yang menjadi masalah utama dimulai di sini. Setelah dia minta acara reuni SMA, dia bisa datang. Nah, inilah yang membuat Mas Zaki ini kemudian pergi, nggak ada kabar sama sekali. Acara reuni SMA diselenggarakan, dia kemudian nggak balik-balik ke rumah dan nggak ada kabar sama sekali. Saya tuh punya firasat ya. Ketika saya melihat FB suami saya di berandanya itu ada foto dia bersama wanita lain. Dan itu captionnya tuh bikin hati aku sakit, Mas. Siapa perempuan itu? Namanya Diana. Siapa? Namanya Diana. Diana, teman SMA. Saya nggak tahu juga sih, tapi di captionnya itulah yang bikin saya sakit. Seperti ini, Mas. Biasanya kalau reuni SMA begitu kan ada buku tahunan ya. Dan di situ ada nama-nama siswanya, alamatnya dan nomor teleponnya. Sempat ngecek nggak kamu? Nah, boleh tuh dilihat lagi alamatnya di mana ya? Boleh tuh coba dilihat, Mbak. Ya udah, saya ambil dulu ya, Mas. Nah, akhirnya kita cek buku reuninya, kita cari namanya Diana dan di situ di buku reuninya ada nama Diana, berikut fotonya dan juga alamat rumahnya. Aku udah curiga, Mas, dari awal. Kalau emang itu wanita temennya suami aku, Mas. Yaudah kalau gitu kita coba aja ke sana ya. Ya, Iya. Foto suaminya Mbak ada kan di sini? ada. Ada ya. Terus yang berhubungan dengan sosial media ada di sini semua. Ada. Ya, kalau di bawah aja nih buku temannya nggak apa-apa. Ya udah, Ya. saya ambil tas dulu ya, Mas. Iya. Assalamualaikum. Ya, malam Ibu. Ya, maaf mengganggu sebentar. Bisa ngobrol sebentar, Ibu? Iya, maaf. Ya, saya Mandala dari Antv. Ini kenalin Indri. Saya Indri. Ada apa ya? Ya, maaf Ibu, ini rumahnya Diana. Iya betul. Dengan siapanya Diana? Saya ibunya. Benar ini ibunya Diana? Iya, saya ibunya. Mana, Bu, anak ibu? Loh, ada apa ini? Anak ibu tuh bawa kabur suami saya, Bu. Sekarang mana Diana? Diana! Anak saya tidak tinggal di sini. Tinggal di sini, Bu. Iya, anak saya tidak tinggal di sini.
Tapi di buku tahunannya dia tinggal di sini. Iya memang betul anak saya alamatnya di sini, tapi dia tidak tinggal di sini. Terus di mana, Bu? Ibu jangan bohong, Bu. Jangan nutup-nutupin Saya semuanya, tidak Bu. bohong. Anak saya bekerja di Depok. Anak saya tidak tinggal di sini. Emang kamu siapa? Dia Indri, Bu. Jadi gini, Bu. Suaminya dia ini itu satu sekolah dulu SMA-nya sama anaknya Ibu. Nah, terakhir dapat di sosial media kalau mohon maaf nih anaknya Ibu itu suka chat yang romantis sama suaminya. Makanya kita mau tanya maksudnya ini apa gitu loh, Ibu. Nih, Ibu lihat sendiri. Captionnya apa? Baca. Mbak jangan nuduh sembarangan ya. Belum tentu anak saya seperti itu. Jelas-jelas, Bu. Anak Ibu tuh suami saya. Berarti Buktinya anak captionnya saya kayak bekerja gini, di Bu. anak saya bang. Jangan kurang ajar kamu sama orang tua. Anak Ibu tuh Ibunya ya, saya ibunya. Anak Ibu tuh gak Sopan kalau datang ke rumah orang. Jangan main tuduh sembarangan kamu. Tahu hormat gak sama orang tua? kasih tahu sama anak Ibu ya. Jangan jadi suami saya direbut, Bu. Dia tahu dia bisa mengurus suami kamu. Jangan nuduh sembarangan anak saya. Ibu jangan nyalain suami saya. Ibu laki-laki kalau sudah punya istri, tidak mungkin dia ke perempuan lain kalau kamu tidak bisa mengurus suami kamu. Anak Ibu aja yang Anak Ibu yang Jangan kamu ya. Udah, Ibu. Udah, Ibu. Udah, Mbak. Saya juga mencari anak saya. Apa? Iya, saya juga mencari anak saya. Sudah hampir 1 bulan anak saya tidak pernah pulang ke rumah. Iya, dia bawa kabur. Diam kamu. Diam kamu. Dia bawa kabur suami saya. Belum tentu. Punya bukti apa kamu anak saya bawa kabur suami kamu? Sebentar, Ibu, ini suaminya juga hilang. Suami kamu udah berapa lama nggak pulang ke rumah? Anak saya juga hilang. Sudah 1 bulan anak saya tidak kembali ke rumah. Udah, Mas. Jadi terakhir waktu suaminya hilang di saat setelah acara reunian, Ibu. Suaminya hilang, sebulan gak ada kabar sama sekali. Dan anaknya Ibu juga demikian. Iya. Nah, berarti ini ada kemungkinan mereka ini perginya sama-sama, hilangnya sama-sama bersamaan. Diana perginya sesudah reuni, Zaki perginya juga sudah reuni. Berarti ada kemungkinan mereka ini saling kenal dan kok sama hilangnya sama-sama. Ini yang membuat kita curiga. Hasil chatnya di sosial media, anak Ibu ya ngomong manggil suaminya dia sayang dan dia bilang dia kangen. Ini berarti anak Ibu sama suaminya dia itu kenal, Bu, saling mengenal. Walaupun mungkin nanti tidak ada hubungan apa-apa, tapi mereka saling kenal. Dan satu, Ibu ini buku, maaf, anak Ibu, saya yakin anak saya tidak baik-baik menuduh ya, anak Mas. Ibu. Coba Ibu lihat, ini ya buku reuni waktu mereka SMA. Ini anak Ibu kan? Betul? Iya. Iya, Dan itu anak ini saya. adalah suaminya Mbak ini. Berarti mereka satu sekolah, Ibu. Sama, Ibu. Iya. Dan kenapa mereka udah ngilang pas malam reuni, sesudah reuni? Berarti ya saya nggak tahu ada masalah apa. Saya nggak mau nuduh anak Ibu. Cuman pasti mereka saling kenal, Ibu. Satu SMA. Mas, ini udah jelas banget. Mungkin suami dia yang mau kabar anak saya. Buktinya anak saya sampai sekarang tidak ada kabar, menghilang. Loh, kok Ibu malah nyalain suami saya sih? Seharusnya kamu menjaga suami kamu. Bu, kalau itu beneran terjadi, Ibu yang bakal malu sendiri. Saya tidak akan malu. Saya yakin anak saya anak baik-baik. Kita buktikan. Baik. Anak saya anak baik-baik. Tidak mungkin dia merebut suami orang. Karena saya ibunya. Saya ibunya yang melahirkan kita dia cari ya. aja. Udah Ibu, ini nggak akan ketemu, Ibu. Ini tidak akan selesai masalahnya kalau saling menyalahkan, Ibu. Baik Mas, begini saja Mas. Bagaimana kalau kita cari bersama-sama? Saya mencari anak saya dan si Mbak ini mencari suaminya. Tapi gimana bisa bersama kalian aja ribut seperti ini? Baik Coba. Mas, baik. Saya akan berusaha menenangkan diri saya. Saya juga ingin mencari tahu anak saya di mana. Tolong saya Mas. Kita ngebantuin itu kan hasil dari tim riset dari tim kita, Ibu. Ya kita harus cek dulu datanya seperti apa, kronologisnya bagaimana. Saya sebagai ibu Mas, saya khawatir Mas, tolong bantu saya. Awalnya gue bilang sama ibunya Diana, untuk ditolong sama acara kita itu butuh prosedur yang panjang, Ibu. Ibu harus cerita lagi, Ibu harus cek dulu datanya, Ibu harus valid dulu datanya, baru akan kita tolong. Tapi di situ ibunya Diana minta tolong, ibunya Diana mohon-mohon sama gue untuk ditolong juga. Ya awalnya berat untuk menolong dua sekaligus. Ya apalagi
Indri ini nggak suka sama Diana. Bukan ada suaminya ibu yang bisa nyariin anak itu. Ibu bilang itu Suami janda. saya sudah tidak ada, Mas, sudah almarhum. Tolong saya, Mas, jangan saya satu-satunya, Mas. Ya, insya Allah kita bantu. Ini serba salah juga ini. Sebenarnya kita tidak sesuai dengan prosedur, kita bantu 2 klien sekaligus. Ya, tapi keadaan yang memaksa, ya insya Allah lah. Mungkin kita bisa bantu keduanya. Mbaknya janji dia akan tenang dan dia mau gabung untuk pencarian sama ibunya. Mau nih, ada masalah. Udah kalau gitu ini kamu bawa, ya nanti kita coba ini. Udah pokok. Ayo, kita cari bersama, Mas. Duduk dulu minumnya Bu ya. Sama suami saya. Kalau ada orangnya pasti kan sudah buka pintu. Ini gelap ini. Dan lampunya pun mati. Nggak ada Bu, nggak ada orang kok. Nggak ada orang Mbak. Sampai di tempat kos-kosannya kita ketok-ketok pintu, nggak ada jawaban. Kita panggil-panggil, nggak ada jawaban. Ya, kita lihat kanan kiri nggak ada orang. Dan nggak lama kemudian keluarlah seorang ibu-ibu di situ. Benar Mas, coba cek lagi. Nggak ada, saya udah lihat Mbak. Coba lihat tuh. Ujung sebelah sini juga nggak ada tuh. Kalian pada ngapain aku belum berkosan gua, ha? Enggak, Ibu. Ada apa? Ibu gini, Ibu sabar dulu Ibu. Ini mamanya Diana Ibu. Dulu katanya anaknya kos di sini. Oh, kau ini siapa ini Diana? Hah? Ini ibunya Ibu. Ibu ini siapa? Saya yang punya kosan. Kemana tuh anak? Sudah 2 bulan belum bayar kosan. Buktinya apa? Enggak, buktinya apa? Dia nggak bayar Ibu. Buktinya apa dia nggak bayar? Dia kabur sama cowok ganteng itu. Hah? Cowok. Cowok Iya. ganteng. Tunggu Bu. Sejak kapan? Aduh, Ibu? tunggu Bu. Siapa cowok siapa? Saya nggak kenal. Nih, kayak ini cowoknya. Ya bener, cowok ini. Ibu yakin anak saya Tuh kan Bu. Nggak mungkin. Ibu kos aja Nggak bilang Bu kalau Diana tuh bawa. Kamu jangan nambah-nambahin, Bu. Kamu jangan nambah-nambahin. Saya bukan nambah-nambahin Bu, tapi ini udah nyatanya kayak gitu Bu. Sebentar dulu. Saya pun juga tidak tahu iya, anak saya sebentar, gimana. sebentar dulu Ibu. Ibu ngeliat sendiri cewek Diana itu sama cowok itu. Betul. Saya ngeliat mata kepala sendiri kalau si Diana itu pergi sama cowok ganteng itu. Ngapain Dia aja, Bu? genit-genitan. Tuh kan, bener Mas. Diananya aja emang yang sama suami saya. Udah deh Bu, jelasin. Diana ini pergi kemana Bu? Dan dia ditinggal di sini sama siapa? Dia tinggal sendiri di sini, tapi sebelum sama cowok ganteng itu, dia pernah ada cowok datang ke sini. Nah, terus ada istrinya ke sini ngelabrak. Nah, tuh kan bener kan Mas? Jangan cerita sekarang Ibu ya. Saya nggak ada, Bu. Udah nyatanya udah bener Bu. Sebelum suami saya dibawa Bu. Belum tentu anak saya. Dengerin saya dulu Bu. Lihat tentu ibu anak ini saya. ngomong Kita belum apa tahu Bu. Dengar kebenarannya, sendiri kan belum ngomong tentu. apa. Mana duitnya cepetan? Sekarang. Ibu jangan maksa-maksa begitu dong. Jangan masalah bayaran dulu. Saya mau selesai masalah ini dulu. Ibu sabar dulu, Ibu sabar. Mana? Hah? Mana uangnya sih cepetan? Saya akan transfer ke ibu. Lu nggak bayar? Saya harus temukan anak saya dulu. Nyawa anak saya lebih berharga dari kosan ibu. Ibu jangan. Tak terima ibunya ya, Diana yang namanya Wati ini. Dia sempat marahin pemilik kos-kosan, dia sempat ribut sama pemilik kos-kosan, dan di situ, di sisi lain, Indri juga nggak terima. Kalau emang bener ternyata Diana yang melakukan semuanya, pelakor, dia marah ternyata di situ. Dengan mikirnya uang anak saya udah dong Bu. Juta.
sabar. Ini ini udah malam Ibu. Sudah. Ini kan sudah nggak ada. Diananya sudah nggak ada, sudah pergi dari sini. Iya, terakhir informasi Ibu ngeliat dia sama cowok, betul? Betul. Cowoknya- Sama cowok ganteng itu. Tapi sebelum cowok itu datang, dia pernah masukin cowok ke kosan ini. Kenapa Ibu tidak melarang? Dia datang ke sini. Siapa namanya ngelabrak. cowok itu? Siapa namanya cowok? Syok gua di situ. Ibu Wati apalagi syok. Bu, jangan ngomong sembarangan kamu. Saya nggak ngomong sembarangan, apa adanya. Kalau kamu nggak percaya, tanya sana yang namanya Dino. Itu istrinya sendiri yang bilang kalau suaminya selama ini diguna-guna, suaminya seperti orang linglung, diguna-guna sama Diana. Saya ada alamatnya, coba aja datang ke sana. Sudah yuk, sudah. Ya Ibu, sudah yuk, makasih banyak informasinya Ibu. Ya, ini tetap harus kita selesaikan secara keluargaan Ibu. Nanti masalah utang Ibu kalau ketemu sama Diana nanti kita suruh bayar Ibu ya. Nggak bisa dong, masa kan butuh bayar listrik di sini. Biasa orang. Ibu, Udah. Dapat informasi macam Mas Dino. Kita langsung menyuruh tim untuk coba cross check ke sana. Tim coba cross check alamatnya Mas Dino, coba tanya RT RW-nya, coba tanya alamat lengkapnya. Ternyata benar itu adalah rumahnya Mas Dino. Kita langsung menuju ke sana. Ini rumahnya. Ini namanya Dino itu bukan? Iya, dengan Pak Dino. Iya, saya sendiri. Siapa ya? Oh, sini Pak, bisa ngobrol sebentar Pak, maaf Pak. Iya, ada apa ya? Mas. Mas kenal kan sama wanita ini? Ini nih wanita ini yang bikin rumah tangga saya berantakan. Ibu dengarkan, anak ibu tuh perusak hubungan orang dan rumah tangga orang, Bu. Gak cuma suami saya ternyata. Enggak, sebentar, sabar dulu. Ini maksudnya apa? Perusahaan rumah tangga orang. Coba Mas ceritain. Waktu saya ketemu sama cewek ini, saya itu merasa tertarik banget gitu. Sampai meninggalin rumah tangga saya tuh. Rumah tangga saya tuh berantakan, Mas. Pokoknya apapun yang dia mau saya turutin. Sampai harta benda saya, kerjaan saya, itu semuanya kacau, Mas. Ibu dengarkan? Ibu dengarkan? Anak ibu itu anak ibu tuh Belum tentu anak saya. ibu dia tentu anak saya udah. Bu, belum tentu apa yang dia katakan itu benar semuanya. Iya, Bu, saya jelasin dulu. Saya jelasin dulu. Di mana Anda kenal dengan anak saya? Saya itu Di kenal. mana Anda bertemu dengan anak saya? Saya jelasin dulu. Waktu saya ketemu itu, saya merasa tertarik banget. Dalam arti pikiran, pokoknya pikiran saya itu selalu fokus ke anak ibu. Saya selalu mikirin siang malam sampai saya itu lupa dengan keluarga saya sendiri, Bu. Kenapa Mas bisa sampai nggak bisa ngontrol begitu? Jadi waktu saya sadarnya itu, saya itu jujur aja, Bu, saya pernah ke kosan dia. Istri saya yang ngeget saya sendiri, Bu. Mungkin. Bu, Udahlah, nggak mungkin. Bu, udahlah, nggak usah ngelak lagi. Dia dasar anak ibu tuh udah bener-bener. Dasar anaknya pelakor, gak malu ya Bu. Punya anaknya pelakor. Genit, bisanya ngancurin hubungan rumah tangga orang. Ibu Wati nggak terima anaknya dijelekin. Ribut sama Dino, marah-marah sama Dino. Di sisi lain Indri nggak terima. Kalau emang benar Diana ini pelakor, berarti suaminya korban dari Diana juga. Ribut juga sama Ibu Wati di situ. Ribut, bentrok di situ. Di sisi lain Indri menyalahkan Diana dan di sisi lain Ibu Wati menyalahkan Indri. Saya malu Bu. Saya malu. Kamu yang harusnya malu. Kenapa suami kamu bisa lari ke perempuan lain? Jelas-jelas Pak. Anak ibu tuh tau gak? Mbak inget janji Mbak. Nggak mungkin laki-laki Mbak inget sampai janji pergi Mbak. orang lain kalau tidak istrinya yang Ibu, salah. ibu inget janji ibu ya. Dia yang mulai duluan. Ibu inget janji ibu. Saya sudah mulai tenang. Dia yang mulai duluan tidak menghargai. Ya karena ibu gak mau mengakui kalau anak ibu tuh tau gak? Bisa nggak ini Ibu? Anak saya Sama, anak Mbak. baik-baik. Nggak perlu Suami ribut saya gitu. juga baik. Kalau baik kenapa bisa? Ibu bisa tenang dulu gak Bu? Ya karena anak ibu yang Mbak. Tenang dulu. Aduh, astagfirullahaladzim. Coba saya tanya sama Masnya ini. Mas, tolong jawab jujur Mas. Coba ceritakan Mas, kronologis yang sebenarnya. Yang saya rasain untuk selama hidup saya ini, pengalaman saya ini, saya hanya sekali ini saja, Mas. Saya mengalami yang namanya suka gila sampai pikiran saya kosong. Saya nggak mungkin, dalam arti saya nggak mungkin
suka sama orang itu tanpa ada apa-apa. Saya ceritain, waktu saya nginep, ya sering nginep di kosan Diana. Mas nginep di kosannya? Sering, Tuh kan Bu denger Bu. ntar dulu. Sebentar dulu, Saya Mbak. mau Mbak, jelasin. sebentar dulu. Saya- Mbak, Oke, emang oke, Mas nginep di kos-kosannya. Apa yang Mas lakukan? saya itu tadinya hubungan biasa, lama-kelamaan itu saya merasa pikiran saya tuh konsen ke sama ini cewek. Waktu saya main ke kontrakan dia, beberapa kali tiba-tiba ada istri saya yang datang nge-gap saya itu. Waktu itu dia langsung diancam sama istri saya. Ternyata dia main. Dia cerita, selama ini saya seperti orang linglung, Mas. Nggak tahu saya pengen banget ketemu sama Diana. Ternyata saya diguna-guna Mas sama Diana. Masih aja Mas ya. kira-kira apa buktinya? Kalau terjadi hal seperti itu, Mas kenal sama anaknya ibu ini dan Mas diguna-guna, siapa yang menurut Mas bisa menjadi bukti atau saksi? Kalau untuk bukti saksi ya istri saya, karena istri saya yang dengar dengan telinganya sendiri. Coba teleponin. Halo, Ma, assalamualaikum. Jadi gini, saya itu kedatangan ibunya Diana yang kemarin mama get di kontrakan itu. Saya disuruh cerita kronologinya karena ibunya Diana itu nggak percaya kalau dia anaknya main dukun gitu, main dukun. Ini Bu, ini kalau ibu nggak percaya dengan anak ibu, ini istri saya yang labrak sendiri, yang dengar omongan dari anak ibu sendiri. Apapun yang istri Anda katakan, saya tetap tidak percaya sebelum saya bertemu dengan anak saya. Udah lah Bu, percayalah Bu. Jelas-jelas sudah ada Kamu nggak 3 usah bukti nambah-nambahin Bu. ya. Kamu nggak usah ikut-ikutan nambah-nambahin. Saya bicara dengan Mas ini, bukan sama kamu. Bu, apapun yang Ibu bilang, saya tidak akan percaya sebelum saya bertemu dengan anak saya. Saya tidak percaya, anak saya anak baik-baik. Masih membela. Pasti saya ibunya, saya tidak akan percaya apapun yang dikatakan orang sebelum saya bertemu dengan anak saya. Malu. Dengerin istri saya dulu ngomong. Ibu coba, Ibu tenang dulu, Nanti Ibu tenang ambil dulu. kesimpulan sendiri. Ya, kalau Ibu percaya atau tidak, nggak Percaya jadi dan masalah. terserah. Yang penting istri Yang penting saya sudah biarin. nyeritain yang dialamin dia. Gitu aja, Bu. Coba jelasin. Bu, dengar ya Bu ya, saya ceritain ya Bu ya. Anak ibu itu udah benar-benar main guna-guna. Dan suami saya sudah lupa Bu. Buktinya dari mana, Buna-Buna? Karena dia yang ngalamin Bu. Dia Ibu ngalamin masih tapi dia tahu percaya. dia di siapa dukunnya? Ya Ibu Saya tahu tidak apa percaya. Ibu bisa mengontrol Oh, gas pasti. Bu. Saya akan mengontrol anak saya. Gimana? Saya ibunya. Gimana mengontrol Kamu gas? juga Jelas kenapa kamu Ibu nggak aja ngontrol tuh suami jarang kamu? ketemu dia. Kontrol suami kamu. Jangan cuma suka menuduh orang. aja mau Lihat ngomong. diri kamu, kontrol suami kamu. Bentar Ibu, ya. Gak tahu malu. Mbak sama Ibu nggak tahu malu. Kamu yang gak tahu malu. Saya juga mendidik anak saya ya. Kamu yang tidak bisa mengurus suami kamu. Sebagai istri yang baik harusnya mengurus suami dengan baik. Ini kalau terus-terusan Ibu seperti ini, mending nggak usah dilanjutin aja gimana? Saya tidak akan berhenti Mas sebelum saya bertemu dengan anak saya. Iya Mas, saya Tapi Ya juga. Mas, tidak karena ini perlu akan menjadi fitnah Mas. Saya pakai yakin anak saya anak otot. baik-baik. Semuanya pakai akal dan akhlak. Saya paham Mas. Iya. Sebagai orang tua saya paham Mas. Ibu mana Mas? Informasi yang kita dapat harus kita terima ya. Ya kita simpan jadi bahan pertimbangan. Nanti berikutnya kita akan buktikan. Ya, tidak perlu ribut ya, Mbak. Ya. Kita kan tujuannya untuk mencari suaminya, Mbak. Iya ya. Iya. Ibu juga kan? Ya. Tujuannya adalah Tapi untuk mencari tolong anak Mas, ibu. jangan terus-terusan anak saya yang disalahkan Mas. Kita kan belum ibu, tahu kebenarannya dengar Mas. Ibu. Kita menerima informasi yang ada. Ya, apapun nanti jawabannya, nanti kalau sudah ketemu. Informasi dari mana aja bebas dong kita terima. Apapun kenyataannya nanti waktu ketemu akan membuktikan nanti semuanya. Ya, ini udah sering kita lakukan Ibu. Oke Mas, terima kasih banyak. Mas kira-kira tahu di mana Mbak Diana ini Mas? Kita berusaha tenangin, kita berusaha sadarkan kedua belah pihak. Akhirnya di situ dapat informasi tentang tempat tinggalnya dukun yang bernama Pak Joyo. Dikasih alamatnya. Tim coba cross check alamatnya Pak Joyo. Tim coba cari informasi tentang alamatnya Pak Joyo.
harus kemana lagi, Mas? Kita harus nyari kemana lagi? Tim tadi udah coba telepon lagi Mas Dino. Tanya dia tahu nggak dukun ini siapa namanya dan daerah mana. Kayak ini masih percaya. Nah, Bro, tadi gimana? gue sempet telepon Dino lagi kan. Jadi masalah dukun itu gue mastiin. Nah, istrinya bilang dia tahu tempat dukun itu. Dia nanya sama dianya. Dukun di mana? Dukun ini siapa namanya? Daerah Jatiasi bro. Jatiasi. Namanya Mbah Joyo. Dapat informasi tentang tempat tinggalnya dukun yang bernama Pak Joyo. Akhirnya kita menuju ke sana. Pak Joyo. Tuh, Mas. Lebih baik kita ke sana, Mas. Kita tanya sama dukun tuh. Ayo kita ke sana ya. Yuk, udah berangkat. Pas sampai tempat daerahnya Pak Joyo, kita dihadang sama preman-preman. Nah, ini dekat. Biasanya dukun-dukun ini. Bang, ada apa nih? Apaan sih ini? Apa-apaan ini? Iya, ada apa sih? Hah? Turun. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Wilayah apaan ini ya? Wilayah apaan ini? Saya di rumah saya. Wilayah apa? Disuruh berhenti, disuruh turun katanya. Harus izin dulu sama mereka. Namanya di situ minta macam-macam, minta duit, minta ini itulah, izin ini itulah, ribut akhirnya di situ. Kenapa ini lu? Wilayah apa? Wilayah apa? Wilayah apa? Wilayah apa? Wilayah? Saya. Terlarang apa? Ente mau kemana? Saya tanya. Saya mau ketemu Mbah Joyo. Tahu lo baju di mana? Hah? Tahu nggak? Nggak ada di era ini, nggak ada namanya Mbak. Jangan bohong, jangan bohong. Sok jagoan lu, ha? Bukan di jagoan, Bang. Ngaku aja, ngaku. Nggak ada Mbak Joyo di sini. Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya mereka ketakutan dan mereka bilang, kalau pengen ketemu sama Pak Joyo, ayo saya antarkan. Buru-buru kita menuju ke tempat rumahnya Pak Joyo. Katanya dukun di sini. Pasti dia tahu nih, Kak. Ayo anterin, gimana? Coba anterin di mana? Mana? Jangan pergi lu. Awas lu. Jebak jangan lu. Kita lu nyungsep hati-hati juga. Sok tahu. Kamu bang. Jangan mana-mana lu. Jangan. Hilang dia. Hilang dia. Hah? Ngilang dia. Astagfirullahaladzim. Dia. Kemana? Dia ngilang tadi lari. Hilang sih. Aduh, Mas, ini di mana sih? Kok jadi tersesat gini sih? Iya, kita juga nggak tahu ini di sini. Mana nih Bibi? Terus kita harus kemana? Nah itu tuh ada orang-orang tuh. Bang, abang tahu Mbak Joyo nggak? Oh rumahnya? Iya. Itulah situ yang sebelah kanan itu, yang remang-remang. Oh ya rumah itu. Ayo, cocok. Itu tuh Bang. Gelap Iya, banget. Ini Serius itu? Ini Mbak Joyo ini dukun Bang. Dukun sakti. Oh, dia punya ilmu begitu. Iya. Orangnya ada, Bang. Kalau sekarang ini kita belum tahu. Abang pernah ke sana? Udah sering. Oh sering Bang. Sering. Banyak juga datang ke sini. Oh banyak juga. Yaudah, kita langsung ke sana. Saya ke sana aja deh, Mas. Ya. Makasih ya, Bang. Makasih Pak ya.
Rumahnya Pak Joyo masuk ke kebun-kebun, masuk ke hutan-hutan, sampai akhirnya di situ kita menemukan sebuah rumah gelap sekali, cahaya penerangannya minimalis sekali, dan pas kita samperin di situ, ada seseorang yang tiba-tiba lari di situ untuk menghindar dari kita semuanya. Kita kejar di situ, kejar dia, kita kejar dia. Kenceng banget. Ini bukan rumah ini bro. Woi, jangan lari. Pak. Apaan kalian? Kalian siapa? Siapa? Kalian yang pegang. Mau kemana? Kalian ini siapa? Mau kemana? Ayo. Kalian siapa? Bapak tenang dulu dong. Kenapa Bapak Siapa kabur? kalian? Bapak kenapa kabur? Ya siapa Bapak yang siapa? kabur? Gua ngeliat orang banyak aja. Bapak siapa ini? Nama saya Mas Joyo. Orang sini manggil saya Pak Joyo, tahu? Pak Joyo orang manggil sini. Nggak bohong ini. Bapak nggak bohong, ha? Tolong Pak jawab yang jujur Pak. Jujur apaan? Apa yang mau saya jawab? Coba. Saya mau cari Pak Joyo. Saya Mbah Joyo. Mau apaan kalian? Ternyata itu adalah Pak Joyo. Dia dukun yang selama ini ngebantuin Diana katanya untuk mengguna-guna cowok yang dia idam-idamkan, cowok yang dia sukai. Wah, Bapak emang Mbak Joyo, saya mau tanya. Bapak kenal sama Diana? Tolong Pak. Saya? Anak ibu. Iya, anak saya Diana. Apa anak saya Diana pernah ke rumah Bapak? Ibu nanya anak ibu ke saya. Berarti bohong kan? Bohong. Pak. Bohong. Yang ini Pak. Bapak pasti kenal. Iya, ini 2 hari yang lewat dia di sini. Bapak yakin perempuan ini ke sini? Bu, sama belum buta, Bu. Ibunya dia yang namanya Wati ini nggak percaya. Kamu jangan macam-macam, jangan main-main kamu ya. Saya yakin anak saya tidak seperti itu, Pak. Pak, bohong Pak. Yang benar. Pak, tolong jelasin perempuan ini ngapain ke Bapak? Perempuan ini minta tolong sama saya. Kata dia demen sama cowok. Yaudah, Bapak jangan berbohong ya, Pak. Ya elah, Bu. Bu, Nggak mungkin anak saya seperti itu. udahlah Bu. Diam Udah kamu, jangan percaya nambah-nambahin aja ya, Bu. saya bisa dengan Bapak Jelas-jelas ini. udah 4 bukti Bu. Sudah berapa kali anak saya ke sini kalau memang itu benar? Sering anak ibu nih kesini nih. Sering seberapa kali? Dengan siapa? Kalau dia mah kesini sendirian, Bu. Kata dia bilang, Pak tolong, Mbah tolong ya. Saya mau nih sama cowok gitu. Bapak bohong. Ibu mau nanya apa bukan? Iya, saya mau nanya dan saya mau cari tahu kebenaran, bukan Ya Ibu kebohongan. udah dijawab Bu, masa Ibu Saya nggak belum percaya percaya. sih? Mau sampai Bapak kapan Bu berbohong. nggak percaya nutupin? Saya Sekarang tidak pada akan pergi percaya dah semua. sama Pergi dah semua. Pergi semua. Abang pergi ya. Abang daripada Bohong, Bapak. mentang-mentang. Saya nggak takut sama kalian semua. Semandang ibu ini tahu. Lu juga, Neng. Gua mandang ibu ini nih tahu. Pak, kalau begitu katakan di mana anak saya? Apa Bapak tahu keberadaannya? Akhirnya kita paksa dukun itu untuk ngaku. Di mana Diana sekarang? Di mana? Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu pergi. Cari tuh si Diana di stasiun Depok Lama. Udah, pergi semua deh. Tapi stasiun Depok Lama di mana, Pergi. Pak? Yang Sama di mana, taunya di Pak? Depok Lama doang, tahu. Bener Pak. Udah deh. Bapak tidak berbohong kan? Udah. Nggak usah nanya bohong enggak Pak, ya yang deh. jujur Yuk, dong, usah Pak, sekarang tolong, masih Pak. pergi. Pergi. Bapak jawab yang jujur Pak. Pak tolong yang jujur dong Udah. Pak. Saya jujur. Udah. Kalau enggak kalian enggak pergi. Ya, jangan salahin Bapak saya kok ya. ngancamnya kayak gitu sih Jangan Pak? salahin saya ya. Bapak nggak usah nunjuk-nunjuk Pak itu dong. musrik Pak. Musrik kayak gitu. Bapak itu sendirian kok masih ngancem-ngancem sih? Udah, Bapak. Udah, Pak. Jangan. Aduh, Bapak. Bapak nggak usah kasar kayak gitu. Iya, sendirian nggak usah ngancem-ngancem dong Bapak nih. Bapak. Tim coba cari informasi, tim akhirnya coba ngecek, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, akhirnya ketemulah alamat rumahnya Diana. Kita menuju ke sana, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang muncul di depan rumah itu, dan itu adalah Zaki. Mas itu Mas Jaki Mas. Itu suami saya. Mas itu Mas Jaki Mas. Itu suami saya. Kalian kita kaget, kalian kita shock di situ ngeliat Zaki ada di rumah itu, dan dia buru-buru lari, dia buru-buru
datang samperin namanya Zaki dan dia tanya kemana aja mas selama ini. Kamu mas? Istri apa? Kira aku tanya sama kamu ya. Selama sebulan ini kamu kemana? HP kamu mana? HP kamu mana? HP aku hilang. Aku telepon kamu, gak HP saya aktif. hilang. Gak mungkin mas, kamu pasti bohong. Dibilangnya HP saya tuh hilang. Siapa ya? Kamu apa di sini? Siapa mas? Ternyata di rumah itu ada Zaki di situ, dia tinggal sama Diana. Shock, kaget, sedih, kecewa, akhirnya marah di situ Indri. Dimaki-maki suaminya, dimaki-maki yang namanya Diana, ditempeleng yang namanya Diana itu. Ini alasan kamu gak pulang selama 1 bulan, ha? Ini alasan kamu, ha? Setelah kamu reunian SMA, kamu gak pernah pulang, ternyata kamu tinggal sama dia. Oke, stop. Oke, saya jujur sama kamu. Ini Diana, teman SMA saya. Dan emang dari dulu mas saya suka sama dia. Aku tuh selalu menilai kamu tuh kalau kamu tuh baik-baik aja, Mas. Kamu tuh gak pernah baik-baik. Diam kamu. Ini dia. Saya minta maaf, saya minta. Maaf tuh gak cukup, Mas jangan kasar dong mas. Terus sekarang minta maaf ya, main dukun baru minta maaf dan gampangnya. Nuduh Diana kalau Diana itu yang mewet kamu, ternyata apa kamu yang Saya minta mewet maaf, saya minta dia. maaf. Ya, kamu jangan cukup, Mas. Kamu berisik. Mas saya udah minta maaf, saya juga udah minta sama saya. Ternyata aku salah, Mas, nilai kamu, Mas. Udah mau mendengar penjelasan kamu. Ini aku udah. Maafin Indri, Bu. Maafin Indri. Salah menilai, Bu. Ya, walaupun berat untuk menerimanya, akhirnya klien kita Indri tahu yang sebenarnya siapa suaminya. Ya, baru setahun menikah, tapi ternyata suaminya sudah meninggalkan dia begitu saja. Akhirnya suaminya lebih memilih perempuan yang lain. Ya, sepandai-pandai tukang melompat pasti akan ketahuan juga. Sepandai-pandai bangkai itu tutupin pasti akan kecium juga. Jadi ini pengalaman yang berharga buat kita semuanya. Ya, kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, jalanin hidup ini ya dengan niatan yang baik, dengan amal perbuatan yang baik, dengan tujuan yang baik. Tapi kalau dimulai dengan sesuatu yang buruk, ya naudzubillah min dzalik, pasti hasilnya juga buruk. Pasti ketahuan. Jadi lebih baik ya, niatkan dalam hati untuk suatu kebaikan. Insya Allah kalau kita melakukan kebaikan, maka akan muncul kebaikan-kebaikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.